warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulika Novia dengan NPM 19210200439. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas G semester 5. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, pada bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang hal ini termaktub dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya kekuasaan kehakiman dapat memberikan jaminan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Maka kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah merupakan badan atau lembaga yang independen. Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain. Selain daripada itu, kekuasaan kehakiman juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau lembaga kekuasaan pemerintahan lainnya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip pokok kehakiman? Yang ketiga, bagaimana struktur organisasi kehakiman? Adapun tujuan masalah tersebut adalah yang pertama, untuk mengetahui tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip pokok kehakiman. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur organisasi kehakiman. Bab 2, pembahasan. Di sini kami akan membahas pengertian dan kedudukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum atau Rechtsstaat dan prinsip the rule of law. Demokrasi mengutamakan the will of the people, negara hukum mengutamakan the rule of law. Banyak sarjana yang membahas kedua konsep tersebut, yakni demokrasi dan negara hukum dalam satu kontinum yang tak terpisahkan satu sama lain. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa yang pertama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim. Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya, perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, prinsip pokok kehakiman. Yang pertama, adanya independensi atau independence principle. Yang kedua, ketidakberpihakan atau impartiality principle. Yang ketiga, integritas atau integrity principle. Yang keempat, kepantasan
dan sopan. Yang kelima, santun, property principle. Yang keenam, ada kesetaraan, equality principle. Dan yang ketujuh, ada kecakapan dan keseksamaan atau competence and diligence principle. Selanjutnya yaitu struktur organisasi kekuasaan kehakiman. Struktur organisasi kekuasaan kehakiman Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 3 jabatan yang bersifat fungsional, yakni hakim, panitera, dan pegawai administrasi. Yang pertama, hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman. Yang kedua, panitera. Jadi, dapat menarik kesimpulan bahwa kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum atau Rechtsstaat dan prinsip the rule of the law. Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum, dan keadilan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.